Ini harus dibongkar memang. Dan siapa yang bisa bongkar? Para pemimpin. Transformasi itu selalu dari kepala. Kalau orangnya tercerahkan, ke bawahnya juga tercerahkan. Assalamualaikum, salam jumpa dengan Satrio Center. Nah, kali ini kita kembali berbincang-bincang dan tamu kita selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa yang memiliki kontribusi terhadap Indonesia. Nah, kali ini telah hadir di samping saya ada namanya, saya bacakan lengkapnya, Ibu Eva Kusuma Sundari. Saya biasa panggil Mbak Eva dulu, zaman dulu ya. Nah, lahir 8 Oktober 65, beliau adalah anggota DPR RI 2 kali. Ya. 3 kali ya Bu? Wah maaf nih, ada 3 kali dan terakhir kemarin menjadi anggota tahun 2000 terakhir 2019. Nah, kita hadir tentunya tidak mungkin tidak kita hadirkan kalau beliau tidak mempunyai insight yang luar biasa. Dengan pengalaman beliau sebagai politisi senior di PDIP, tentunya kita nanti bisa menggali hal-hal yang terkait, karena kali ini yang hadir adalah wanita, tentunya kita nanti akan terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan masalah peran perempuan Indonesia dan hal-hal lain. Untuk itu bersama Bu Eva juga saya menghadirkan dari Satrio Center Mbak Veve. Nah, Mbak Veve pernah hadir di kita juga ya Mbak ya. Nah, Mbak Veve ini adalah COO-nya Kata Hati Institute dan beliau juga istrinya seorang motivator juga. Nah, statusnya istri ya, istri motivator. Dan ya, beliau adalah salah satu direktur yang namanya Duta Global Insani, Direktur Utama Duta Global Insani Indonesia. Nah, nanti kita bincang-bincang. Beliau adalah seorang aktivis juga dan aktif di mana-mana, bahkan menjadi penjurian dari beberapa bank itu dapat award dan sebagainya. Saya pernah merasakannya sendiri, dapat award. Wah, ketua dewan jurinya ternyata Mbak Vivi. Ini orang hebat. Luar biasa, Mas Fajar. Luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah Mas Ade Arifiandi. Pak Ade Arifiandi ini adalah beliau banyak berkecimpung, jadi dosen pernah, kemudian berkecimpung sebagai manajer di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang retailer, ya, ahlinya retailer. Nah, disitulah nanti kita juga bisa bincang-bincang, tapi kita fokus dulu ke Bu Eva. Bu, sekarang setelah selesai menjadi anggota DPR, kira-kira aktivitas yang hari-hari, kemudian kesibukan sehari-harinya apa? Saya masih aktif ya di politik etik ya, karena saya makhluk politik ya. Kalau nggak ada di politik formal ya politik etik ya. Saya di Institut Sarinah, saya buat Institut Sarinah untuk advokasi isu-isu kesetaraan gender. Dan saya lagi jadi koordinator untuk advokasi RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tapi selain itu saya juga penasihat Inkur Induk Koperasi Rakyat. Karena saya punya obsesi khusus soal demokrasi ekonomi, Mas. Karena politik kita sudah bagus, prosedural oke, pemilu oke, tapi ketika dilihat dari indeks kesejahteraan rakyat, kita di antara G20 itu economic gap atau inequality-nya itu paling jelek ya. Kita itu indeks rasio kita itu 0,7. 0,7 itu dari 1 loh Mbak ya. 1 itu yang seluruh harta dikuasai 1 orang itu artinya indeksnya 1. Nah, kita itu 0,7. Dan ternyata dari angka Oxfam itu dinyatakan kita ini terburuk keempat di dunia.
Wow. in terms of economic inequality. Jadi Ya. indeksnya kalau semakin kecil semakin bagus artinya. Ya, Bu, ya? nol bagus, pemerataannya bagus. Tapi kalau makin gede, semakin sempurna tidak merata. Jadi kalau di angka Swiss itu kontak ya, itu 4 konglomerat itu menguasai 100 juta wealth penduduk, se-equal itu. Jadi artinya problem luar biasa, belum lagi poverty ekstrim kita naik ya selama pandemi. Orang kaya luar biasa naik, tapi ternyata orang miskin yang ekstrim juga jauh lebih tinggi. Dan kemudian saya memilih di gerakan koperasi karena koperasi itu yang menurut studi ILO itu yang paling bisa melaksanakan SDGs. Jadi ada 17 target SDGs, koperasi mampu menjawab 12-nya. Jadi dan riset saya menunjukkan di G20 ya, itu di mana negara-negara yang koperasinya tumbuh banyak, kemudian kontribusi ke GDP-nya besar, ternyata IPM-nya makin bagus. Nah di Indonesia itu yang saya sedih banget, karena koperasi di konstitusi secara eksplisit disebut koperasi adalah tulang punggung, tapi paling rendah kontribusinya terhadap GDP di antara G20 ya. Jadi pantas kenapa kok ada economic inequality, kemudian climate change juga kita nggak begitu bagus, karena ternyata koperasi itu nggak bisa bergerak seperti di negara-negara New Zealand, Finlandia. Itu di sana mereka itu menguasai sektor publik. Jadi kayak di Finlandia mereka retail, nggak usah ke Finlandia. Di Singapura itu 67% of retail mas dikuasai oleh koperasi. Jadi kenapa kemudian pemerataannya bagus, pro lingkungan, pro health, pro kalau di sini by company masalahnya ya. This belong to Alpha and Indomart. Ya, itu jadi kesedot ke beberapa orang, bukan milik bersama rakyat. Kalau di Prancis KAI apa itu kereta api itu dikuasai koperasi. Di Jerman 63% of perbankan belong to koperasi. New Zealand itu kontribusi koperasi ke GDP itu 25%. Nah itu gimana caranya pemerintah bisa nge-push koperasi seperti itu? Nah ketika saya riset, karena saya juga menjadi pengawas di International Cooperative Alliance di Asia Pasifik, 2017 saya diminta ke sana. Jadi saya punya akses riset, ternyata di Jepang ya misalkan 91% of petani itu member of koperasi beras. Dan ternyata kebijakan beras di Jepang mereka marah kalau ekspor atau import. Jadi penduduk harus makan punya mereka sendiri. Jadi petani di sana kaya mas. Tegak kepalanya. Tanahnya juga tanahnya luas-luas dan seterusnya. Tapi biasanya dimiliki oleh suatu koperasi ya, karena mereka juga di Amerika semua penyedia energi untuk desa itu dilakukan oleh Federasi Koperasi Desa, jumlahnya 900 koperasi. Untuk nggak solar usah panel, PLN, pengadaan solar panel, hand tractor itu yang lebih itu semua itu membantu keberlanjutan keuangan ya. Koperasi di negara-negara maju itu boleh masuk sektor pelayanan publik. Kalau di kita enggak, simpan pinjam, nggak boleh mendirikan rumah sakit, nggak boleh ke asuransi, nggak boleh bikin bank, jadi dihambat semua. Sementara di negara-negara lain loss, ya kayak di Jerman tadi 63%. Di Finlandia itu bisnis untuk kayu, mebel, itu langsung dikuasai oleh koperasi perkayuan, 78%. Jadi kuat sekali, itu yang disebut ekonomi kerakyatan mas, bukan ekonomi pinggiran, tapi yang dimiliki oleh rakyat banyak. Nah itu kenapa kok poverty reduction turun, gapnya turun, pro education dan sebagainya, karena koperasinya kuat. Kalau menurut Mbak Eva ya sendiri, kalau kepemimpinan Pak Jokowi ini ada perubahan nggak sih itu untuk itu? Ada plus minusnya. Pak Jokowi kan terobsesi karena tidak ada infrastruktur yang cukup ya selama ini. Jadi beliau ke sana ya, gas, dan it works ya. Tapi akhirnya pro corporate-nya tinggi banget. Nah, pro ekonomi kerakyatannya ketinggalan. Dan ternyata para pembantunya tidak kemudian mengisi ini. Harusnya Pak Jokowi kan konsentrasi ngurus yang gede-gede ya. Nah,
bagaimana gerakan koperasi itu bisa dibangun itu harusnya menjadi urusan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, Menteri Ekonomi, Perindustrian dan seterusnya. Dan di Kampala, di Kanada, koperasi itu boleh bikin loh rumah sakit, Mbak. Bahkan di Sri Lanka nggak usah jauh-jauh, koperasi di sana itu bikin perguruan tinggi itu yang anggotanya muridnya 13.000. Itu milik koperasi ya. Dan itu yang kita, waduh di mana ya salahnya di Indonesia? Karena ketika kita lihat sejarahnya, kita itu punya kesimpulan, mohon maaf ya saya di sini saya buka aja. Saya sedih sekali karena saya ketemu dengan teman-teman gerakan koperasi di Italia. Kan Italia baru host G20 ya. Terus ketika pindah ke Indonesia mereka kontak aku, Eva please help us karena kita juga ingin intervensi di G20. Iya, betul. Ternyata Kadin itu enggak punya loh departemen koperasi. This is for the first time Mas Fajar. Sebelumnya ketika Mas Uno ada di Kadin, itu ada koperasi dan UMKM. Nah, ketiban Mas Rashid hilang koperasinya. Aku sampai ketika kita mendekatkan, nah kita pengen jadi working group di G20, di B20 ya, Business 20. What is the relevance of cooperative untuk bisnis, Bu Eva? Shock aku. Kenapa? Karena perusahaan gede-gede di G20 itu koperasi semua, melebihi asetnya BRI, melebihi asetnya para penguasa yang di Kadin kita. Mondragon. Ya, tuh biasa kita baru tahu nih kalau misalnya ternyata yang di Spanyol itu dilakukan oleh 5 lulusan STM dan sekarang penguasa eksportir terbesar untuk alat-alat berat. Koperasi, Mas. Kemarin sempat hadir di sini Pak Arsyad, cuman nanti kita bisa undang lagi. Oh, tak sindir tanya. Masih ditanya itu, masih ditanya. Ini mungkin nanti kenapa bisa hilang gitu loh? Lihat Itu pun podcast sudah tak kita. sindir. Iya, nanti lihat Pertama podcast kali kita loh. ini loh. Diam aja dia. Ya, nanti supaya memang perlu masukan-masukan seperti itu untuk membangun Indonesia. Indikatornya apa sih, Bu Eva? Koperasi kita dan sebagainya, data dan angkanya kira-kira kita bisa dapat seperti apa? Sedih ya. Dari penelitiannya Pak John Simorangkir, ini staf ahli di koperasi, Mas. In terms of numbers, itu anggota koperasi itu Indonesia itu terbesar di dunia. Karena penduduknya gede. Anggotanya. Tapi sektornya kan simpan pinjam, itu kecil-kecil sekali. Ketika dilihat kontribusinya ke GDP 3% doang. Sementara apa itu Mas? Unland itu apa perusahaannya? Lupa aku namanya. Oh iya. Unland itu kontribusinya Susu. sendiri ke susu Unland itu kan koperasi di sana. 8%. Itu koperasi. Koperasi, Mas. Dan ketika aku lihat kenapa ya kok Carrefour di Indonesia nggak bisa bikin koperasi padahal di Perancis itu badan hukumnya koperasi. Ternyata di undang-undang PMA kita itu diwajibkan PT. Kalau Jadi kita koperasi lihat di Swiss sini. juga saya lihat kalau kita jalan ke Swiss atau kemana ada co-op gitu. Koop Inggris, koop. Indomaretnya itu ada namanya co-op. Artinya koperasi itu. Iya, retail itu di banyak negara itu dikuasai. Iya, makanya koperasi. masyarakatnya secara ekonomi bisa tumbuh dengan cukup kuat ya, karena mereka memiliki perusahaan itu sendiri ya. Yang they own kan, Iya, they itu own gitu bukan perusahaan itu punya mereka, bukan dimiliki satu orang. Jadi nggak perlu dipaksa untuk sense of belonging, mereka udah belonging sendiri gitu. Sampai di mana di Jepang ya, itu serikat pekerjanya kan sampai please potong gaji kami. Kenapa? Karena mereka pemilik saham di perusahaan itu. Kesadarannya beda ya. Nanti karena kalau mereka nggak memiliki. sustainable perusahaan kita itu baru pertama kan. Jadi teman-teman serikat di sini tak ceritain gitu, tenan Mbak, betul nih, betul gitu. Karena pemilik perusahaan itu juga mereka juga. Mereka dapat 20%. Nah kalau gitu permasalahannya di mana yang harus diperbaiki nih Bu Eva supaya koperasi kita bisa berkembang gitu. Iya. Karena kan kayaknya kan dari undang-undang aja udah mencegah koperasi untuk berkembang gitu loh. Aduh Mas, draft koperasi kita itu ketika dibedah oleh ICA, International Cooperative Alliance, the worst in the world. Makanya dibatalkan oleh MK kan. Karena apa? Identitas dan value dari koperasi, koop sebagai kumpulan orang, bukan kumpulan uang, itu nggak ada di rohnya situ. Jadi dari definisi itu salah, sehingga dibongkar seluruh undang-undang. MK itu kalau bongkar itu kan 1-2 pasal toh Mas. Ini nggak seluruh koperasi, seluruh badan undang-undang itu struktural dibongkar. ya gitu. Struktural sekali. Jadi Komisi 6
Ya teman-teman saya sudah cerewet sekali. Pak, pokoknya kita pengen maju semaju corporate. Loh, wong kini kita alternatif dari corporate ya. Corporate itu kan nggak pro SDGs, Mas. Kan mereka profit. Kalau kita kan prosperity bersama ya, pro planet, pro people, prosperity, bukan profit gitu. Jadi disamain dengan corporate, jadinya nggak jalan. Nah, tadi Mbak Tani tanya leadership ya. Leadership di dalam koperasi itu ya kolegial, Mbak. Bahwa mereka the owner, anggota itu the owner. Jadi ya mereka maunya fair price, bukan maksimal price gitu, Mas. Kemudian juga penggajian di Spanyol ini, saya kebetulan teman-teman Mondragon tak wawancarai. Kita itu ada undang-undang rasio penggajian. Maksimal 6 kali lipat dari yang terendah, yang tertinggi itu 6 kali lipat. Itu pemerataan itu di situ, Mbak. Nggak boleh kemudian pemilik 3.000 kali dari yang terbawah. Jadi roto, Mas, gitu ceritanya. Dan ini balik ke Bung Karno ya, karena kita bicara leadership, aku nggak mau, aku mau mengkaitkannya dengan Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, yang sedih ketika kita masuk ke dalam patahan 2030 itu kan SDGs. Semua harus lapor apakah SDGs-nya sukses. Indonesia itu jalur lambat. Dan sudah hampir disimpulkan SDGs nggak bisa tercapai. Angka saya untuk gender inequality menyatakan bahwa selama reformasi gender gap itu makin melebar, bukan malah menyusut. Dan jangan lupa bahwa gender itu cross cutting isu. Jadi untuk kesetaraan minoritas, untuk kesetaraan Jawa luar Jawa juga buruk. Untuk gender aja buruk. Jadi ceritanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia Laki dan Perempuan, sama-sama meningkat selama reformasi. Tapi yang laki meningkat itu dhuwur, Mbak, berlompat-lompat dibanding lompatan ini. Jadi angka yang terakhir 3 hari yang lalu ya, itu gender equality index kita itu menurun dan terburuk di ASEAN, nyuwun sewu ya. Meskipun kita pernah punya presiden, punya menteri, periode lalu Pak Jokowi ngangkat berapa, 6 orang ya menteri perempuan, tapi ternyata lapis ke bawahnya governance tidak berubah. Tata kelola manajemen itu tetap favor to men than to women. Jadi overall, tapi dibanding presiden-presiden yang lalu kan juga lebih baik ya sekarang. Luar biasa Pak Jokowi komitmen moralnya. Itu mungkin ada sisi apanya dibandingkan yang Jadi, dulu-dulu ya. Mengubah tata kelola ya. Tata kelola itu nggak bisa hanya ada perempuan menteri tapi lapis di bawahnya tetap doing business as usual as before. Nggak mainstreaming gender, ya nggak ngaruh toh, Mbak. Gitu loh. Jadi memang butuh transformasi. Bukan hanya simbol Menlunya sudah perempuan, Kemenkyu sudah perempuan, tapi the way they run the business remain the same. Kan akhirnya nggak berubah kan, Mbak. Dampaknya tetap aja ada bias laki di dalamnya. Jadi tantangannya ya itu tadi, apakah bisa mainstreamingkan gender ke dalam tata kelola kita. Jadi itu. Ya, tapi mungkin kita lihat Bu, kira-kira dengan periode pertama, periode kedua Pak Jokowi, apa yang sudah dilakukan dalam hal kesetaraan gender dan sebagainya? Dia milih 6 perempuan itu sudah luar biasa breakthrough. Tapi kan harusnya menteri-menteri perempuan itulah yang kemudian merombak pasukannya agar kesempatan lebih banyak lagi ya. Agar tata kelola di internal masing-masing itu berdampak pada penyempitan gap, gender gap tadi. Tapi kan enggak, kok malah gini. Nah gini loh, jadi PR gedenya Mas, SDGs kita, it is likely we fail. Jadi 2045 yang katanya Bung Karno, keadilan sosial sebagai advanced democracy beyond capitalism, cita-cita proklamasi, indikatornya apa? Tidak ada kemiskinan, kata Bung Karno. Tidak ada eksploitasi orang per orang. Jadi diskriminasi gender harusnya nggak ada. Dan bangsa ke bangsa. Ini indikatornya Bung Karno. Jadi ketika kita bicara
what is keadilan sosial? Keadilan sosial itu adalah ketika tidak ada kemiskinan, tidak ada orang mati karena kelaparan, orang kehujanan karena punya rumah, atau kedinginan karena tidak punya baju. Itu indikatornya Bung Karno. Jadi kenapa pembangunan kita pada 100 tahun yang akan datang itu harusnya sudah mencapai seperti gambarannya Bung Karno. Jadi kepemimpinan seperti apa seharusnya nanti 2024? Yang bisa mengkompensasi ketidaksuksesan kita untuk equality tadi. Menurut saya seperti itu. Mbak Feve, mungkin kalau kita lihat ya, kalau saya misalnya jadi pemimpin perusahaan dan saya perempuan gitu, kadang-kadang kita supaya sukses itu tim kita yang kita pilih kan tentunya yang kualitinya lebih baik dari yang lain. Betul. Dan ternyata yang ditemukan laki-laki, Bu, kebanyakan gitu, sehingga mungkin wajar saja dari pemimpin-pemimpin perempuan itu memilih orang-orang yang sesuai dengan kualitasnya. Kira-kira Akhirnya apa laki-laki juga ya harus yang jadi diisi timnya untuk ini. mengisi ini. Itu mitos ya. Jadi apa sih gender diskriminasi itu? Apa yang hidup di kepala Anda? Dan Mbak Menlu ngomong ke saya itu 2 periode Mbak rekrutmen di mana the best 10 itu 7 out of 10 itu cewek. Oh cewek, iya. Mas Arif Satrio rektor itu juga di grup dia cerita the best 10 itu ya 7-8-nya itu perempuan. IPB ya? Iya, harus IPB. Dan itu riset saya pada saat saya dosen. Jadi saya dulu dosen di UNER kan, tapi di Pusat Studi Wanita dan Ekonomi. Dan saya main-main di situ. Angkanya tetap Mas, itu 20 years ago ya. Jadi, kok 10 besarnya itu perempuannya selalu di atas. Kita panggil dong, kita wawancara. Mbak, IP-mu tinggi banget nih. Besok mau apa rencanamu? Terserah suami. That's it. Ya, karena perempuan sini memandang perannya bukan peran mandiri, tapi tergantung pada orang. Jadi resources sini luar biasa, tapi kena konstruksi sosial. So what is konstruksi sosial? Konstruksi sosial itu yang ada di kepala sampean, Mas. Oh, perempuan, kok mesti gak mampu, kok mesti meteng, hamil. Karena pendidikannya kali yang itu pendidikan keluarga kita. Betul, itu saya lihat. Itu kemudian di kepala setiap orang yang menjadi pemimpin, ya seperti Mas Fajar tadi. Benar. Ada repot ini perempuan nyaluk cuti hamil, gitu kan Mas? Apalagi ada rencana itu yang hamil 6 bulan itu. Iya. Cuti hamil 6 tapi bulan. riset tidak menunjukkan itu. Who is the best menq di dunia? Perempuan. IMF selalu dipegang perempuan, World Bank dipegang perempuan. Nah, tapi gimana cara ngadepin construction sosial seperti itu? Gitu? Ini harus dibongkar memang. Dan siapa yang bisa bongkar? Para pemimpin. Transformasi itu selalu dari kepala. Kalau orangnya tercerahkan, ke bawahnya juga tercerahkan. Gampangannya ya, sekarang setiap orang bajunya kayak Pak Jokowi, sederhana. Sampai putih, hitam, pemimpin G7 ya kemarin pakai kayak sama, gitu. Ya. Itu kan berapa pemimpin itu membawa perubahan. Tidak disuruh kan sama Jokowi, tapi semua mengikuti dia. Jadi penting role model, penting pemimpin, tapi culturally kita juga harus melakukan upaya-upaya ya. Penyadaran, diskusi-diskusi ini mengundang perempuan, jangan laki aja. Ya, tapi gitu. kita udah dua-dua ya, ini dua-dua nih setara. Tapi undang perempuan, tapi kepalanya laki kan direpot. Perempuan harus kepalanya perempuan. Betul. Bawa data, bawa angka, jangan hanya emosi. Baik. Betul. Nah, nanti pada waktu 2024 nanti, gitu kan, figur pemimpin seperti apa sih Bu? Apakah kan banyak banget ya harapan ya masyarakat adalah seperti Pak Jokowi sekarang ini. Nah, tapi kan nggak mungkin juga kan, karena kan tergantung ada konstitusi gitu. Nah, menurut Ibu gitu loh, di 2024 ini satu ya, kalau pemimpin yang baik adalah biasanya menciptakan kaderisasi yang untuk pengganti selanjutnya. Apakah itu dilakukan oleh Pak Jokowi? Terus kedua, apakah harapan Ibu yang kurang dari Pak Jokowi yang bisa dilengkapi oleh pemimpin selanjutnya nanti 2024? Saya baca statistik lagi ya Mas ya, supaya bukan opini saya. Ini ada yang gundah agenda 2024. Saya kemarin diminta Seknas Jokowi ya untuk jadi FGD Group di sana di bidang tata kelola. Kebetulan saya juga di Kemenpan RB untuk urusan tata kelola ataupun reformasi birokrasi.
Nah, laporan dari Ketua Komnas HAM itu pusing mereka. Mbak, ini putusan pengadilan itu enggak tereksekusi loh di bawah. Jadi pulau-pulau kecil itu nggak bisa mengeksekusi putusan pengadilan yang memenangkan mereka. Tambang juga ucul, Mas. Kenapa? Karena ternyata ada fenomena resentralisasi, di mana kekuasaan daerah itu ditarik lagi ke pusat dan menguntungkan orang pusat. Perizinan tambang, ya, kan ditarik lagi ke pusat. Ditarik ya. Dan everybody knows who owns this izin-izin itu. Kan ditetap di itu ya, laporan teman-teman Jatam lah, kelihatan sekali. Dan saya ditangisi sama Kanti Bejanis, anaknya Mas almarhum Mas Roy Bejanis. Mbak, satu pulau Sangihe tempat nenek moyangku itu sudah diberikan izinnya eksplorasi kepada Kanada. Kalau itu dieksekusi, the whole island akan menjadi HGU dari perusahaan Kanada itu. Protes sampai jelek ya di depannya perusahaan, di depannya embassy Kanada dan seterusnya. Jadi kayak gini nih banyak, Mbak, termasuk di pulau-pulau kecil yang di sebelah timur. Jadi tantangan ke depan adalah bagaimana pemimpin itu yang tegas, efektif menjalankan konstitusi dan pro keadilan sosial, bukan pro corporate doang. Ini kita kan panik, infrastruktur sudah bagus, sekarang mana corporate-nya? Jadi sampai ada undang-undang cipta kerja yang memenangkan corporate secara absolut. Koperasi nggak diurusi. Koperasi itu setelah dibatalkan MK berapa 6 tahun ya, nggak ada perbaruan koperasi, nggak jadi prioritas. Mentalitas kita sudah kadung rusak bahwa koperasi itu adalah pinggiran, tempat orang miskin dan isinya rentenir. Padahal koperasi dimanapun seperti yang saya contohkan tadi, Mas, tidak ada pembatasan. Dan image-nya juga banyak masalah ya. Banyak masalah karena identitas koperasinya hilang. Pokoknya harusnya kalau koperasi itu berdiri, korupsi tidak ada harusnya. Di Indonesia korupsinya luar biasa. Kemudian tidak boleh nggak transparan. Sekarang orang mendirikan koperasi sebagai kedok untuk rentenir ya, Mas. Rentenir. Jadi ada problem apa? Struktural, Mas Fajar. Ya, struktural. Tapi mungkin kita dilihat untuk mindset dan ini semuanya kan ujung-ujungnya kepada mentality ya yang perlu kita rubah. Artinya kita harus transform juga pertamanya ruhnya dulu kan. Ruhnya itu adalah mentality daripada para anggota koperasi kayak atau ini begitu sudah biasanya kan koperasi yang saya lihat ya Bu. Beda dengan yang di luar negeri yang pernah saya kunjungi gitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia kebanyakan loh, tidak semuanya, kebanyakan begitu mereka sudah upsize, sudah mulai naik, mulai ribut. UUD. Nah, seperti itu. Apakah aku nggak bisa nyalain orangnya, Mas. Kita koperasi kita itu dibesarkan dengan penuh darah. Pertama, ketika Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, Tiga Serangkai itu membuat koperasi karena terinspirasi gerakan koperasi Rockdale yang di Inggris sebagai perlawanan terhadap kolonialisme, perlawanan terhadap kapitalisme. VOC lalu bikin tandingan. Tandingannya adalah perusahaan gede yang judulnya kooperatif, tapi sebetulnya ngumpulin duit-duit itu, yang akhirnya sekarang jadi BRI. Jadi BRI itu didirikan Belanda untuk mateni, untuk menghentikan gerakan pemberdayaan koperasi oleh Tiga Serangkai. Sejarahnya begitu. Terus sampai ke sini dibatasi oleh legislasi, banyak legislasi, pelarangan-pelarangan koperasi tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke situ. Di New Zealand, Mas, koperasi itu disebut di most of legislation there. Sisdiknasnya sana memerintahkan agar koperasi diajarkan sejak TK. Investasi, koperasi harus diberikan ruang dan dibebaskan dari berbagai beban untuk bisa masuk ke dalam investasi dan kerjasama dengan investasi luar. FDI itu diarahkan untuk kerjasama dengan koperasi. Di asuransi, koperasi harus boleh. Disebut di banyak undang-undang. Di Jepang 6 undang-undang menyebutkan koperasi. Di kita 1 doang
itu pun rontok total. Nanti problem struktural kan Mbak. Jadi kita dikerdilkan, tapi kemudian secara kultural orang juga penegakan hukum untuk koperasi yang nakal-nakal itu nggak beres-beres. Jadi ada trauma ya dari penduduk itu, koperasi, koperasi, nggak ngerti. Ketika saya cerita data ini loh, koperasi di Perancis itu 1,4 juta job creation by koperasi. Ini loh di Norway itu bisa menciptakan 2 million, padahal penduduk Norway berapa? Cuma 17-an. Dikit banget. Kontribusinya sampai segitu. Mereka belum, mahasiswa HMI, mahasiswa GMNI, kapan diundang demokrasi ekonomi, saya ngomong angka-angka itu bengong. Serius Mbak, ya ampun, ini loh angkanya. Jadi kita salah semua ya memandang koperasi, iya. Dan saya melihatnya kebijakan kita itu harus dibongkar. Saya bahkan nantang teman-teman Seknas, kamu jangan ngobrol doang aja, berani nggak 2024 kita bikin omnibus law untuk koperasi, yang gitu. Kalau mau keadilan sosial itu diwujudkan, ya koperasi, nggak ada lainnya. Iya, ekonomi kerakyatan di situ. Ekonomi kerakyatan di situ. Dan ekonomi kerakyatan bukan simpan pinjam, tapi boleh BUMN, BUMD, itu harus dipegang koperasi, milik rakyat, bukan milik partnernya pemerintah daerah. PDAM itu kan gitu Mas, miliknya pemerintah daerah tapi di outsourcekan kepada corporate, yang memiliki kalau untung ya corporate itu, Pemdanya gitu. Kalau di luar negeri enggak, BUMN, BUM daerah bentuknya koperasi. Kalau harapan Mbak Eva apa sih terhadap masa jabatan Presiden Jokowi 2 tahun terakhir ini, terutama untuk ekonomi kerakyatan yang berpihak beneran terhadap perempuan? Ya, karena ini kita sebagai lihat closing statement. Nah, karena memang waktu kita sudah mulai mendekati, jadi closing statementnya gimana Mbak Eva? Ya, saya berharap kita akan mendapat seorang pemimpin, Pak Jokowi, melanjutkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sudah menyelesaikan bagian dia yang urgent pada masanya pada masanya itu. Yang akan datang memastikan Indonesia emas terwujud. Pro kepada keadilan sosial, bukan pro kepada investor semata. Di dalam pasal 33 dikatakan bahwa corporate hidup bersama dengan koperasi. Jadi kayak New Zealand Mas, koperasi ini gede, korporatnya gede. Jadi jangan koperasinya yang mati, korporatnya gede semua. Dan bantuan negara kepada korporat itu luar biasa. Korporat perbankan punya LPS, penjamin. Koperasi nggak ada penjamin. Kemudian pajak di mana, di Singapura untuk koperasi dibebaskan. Ini Bu Sri Mulyani malah dikenakan pajak. Lembaga yang bertugas menjalankan tugas-tugas negara, poverty reduction, education, pendidikan dan seterusnya, harusnya dapat dapat kemudahan. Betul. Bukan malah dapat beban. Jadi menurut saya politik negara terhadap koperasi harus dijadikan dibenahi dua. Lagi ya Mbak Eva, yang meregulasi koperasi itu supaya itu maksud saya negara. Yang jadi jangan boleh ada pembatasan. Koperasi jangan dianaktirikan. Tulang punggung kok dianaktirikan, kan jadi pinggiran jadinya, bukan tulang punggung kan. Jadi jangan sampai cuma jadi slogan aja lah. Jadi slogan aja. Dan harus berpihak itu kunci kepada perempuan juga. Betul. Itu penting. Di Jepang manula, kemudian disabilitas, indigenous people, koperasi semua Mbak. Orang cacat-cacat itu bikin koperasi. Corporate masa ngurus? Kan enggak. Jadi pemberdayaan dan inclusive development itu kalau ada nafas dan oksigen yang cukup bagi koperasi, otomatis inklusif. Ini riset ILO, PBB dan ICA ulang tahun koperasi tanggal 2 kemarin menyatakan supaya di dalam evaluasi pembangunan yang akan datang salah satu indikatornya adalah koperasi. Kamu boleh menyatakan pembangunan bagus tapi koperasi nol, nggak bagus. Karena pasti kelihatan keadilan sosialnya berarti nggak ada. Betul, solidaritas sosial. Dan ini part of nation building kita ya. Kita mau jadi nation building yang seperti apa? Apakah tidak dibangun solidaritas sosial, poverty reduction, itu adalah seharusnya ya lewat koperasi itu. Baik,
diskusi kita kayaknya seru. Kalau dilanjutin kurang bisa deh waktunya, berjam-jam Mas ini Ray. kayaknya. Baik, terima kasih sekali Terima Bu kasih, Eva saya juga atas terima kasih. kehadirannya di podcast kami. Dan senang sekali Mbak Veve, terima kasih, Mas Ade, terima kasih. Sobat Satrio, kita lanjutkan diskusi-diskusi menarik untuk sesi-sesi berikutnya. Nanti kita akan ketemu dengan orang-orang luar biasa dan akan kita undang lagi nanti Bu Eva untuk diskusi masalah lebih mendalam, masalah bagaimana. Saya minta duduk bareng sama Mas Rashid. Oh. Boleh itu. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.